Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat-sahabat Bunda Naura. Seperti janji saya tadi pagi, malam ini saya akan mengupas bagaimana caranya agar dalam berjualan secara online kita tidak enek menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sama dari para calon-calon pembeli yang membuat kita kehabisan waktu, membuang-buang waktu dan energi kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang itu saja. Sekarang kita tempatkan diri kita sebagai calon pembeli. Kita ini penjual, tapi cobalah kita menempatkan diri kita sebagai calon pembeli. Nah, pada saat kita mau membeli sesuatu, pernah nggak kita tanya, cek harga dong, atau harganya berapa kak? Terus jawabnya inbox. Nah, saat dijawab inbox itu, kalau orang yang benar-benar butuh, dia akan langsung inbox. Tapi pada saat orang yang ingin beli itu cuma tertarik, cuma pingin, setelah kesandung kata-kata inbox, orangnya nggak jadi beli. Pernah seperti itu? Saya sering sekali. Kalau saya tanya soal harga dijawab inbox, biasanya saya nggak lanjut, saya akan cari lagi, saya akan scroll lagi untuk mencari apa yang sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Nah, cara saya agar kita tidak mendapatkan pertanyaan berulang-ulang yang sama, yang membuang-buang energi kita, maka setiap kali post karya, ini cara jualan ala Bunda Naura ya. Setiap kali saya post dagangan, biasanya langsung saya cantumkan harga, biar tidak ada pertanyaan yang sama. Bun, cek harga dong, bun, harganya berapa? Nah, itu akan membuang energi saya, karena kerjaan saya nggak cuma jualan, ada kerjaan lain yang harus saya kerjakan. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan soal harga, pertanyaan-pertanyaan tentang tekstur barang, nama kain, itu pasti selalu saya cantumkan. Sebagai penjual kita harus menguasai apa yang kita jual. Kita harus tahu apa yang kita jual. Misalnya, bun, kain ini lebarnya berapa? Kita harus tahu. Atau kalau perlu kita cantumkan sekalian, lebar kain sekian, pengiriman dari mana, kita tulis saja sekalian di situ. Jadi nanti kalau ada pembeli yang pengen beli, oh harganya sekian, pengiriman dari ini, fungsinya ini, arahannya untuk ini. Begitu juga kalau kita jualan make up misalnya, kita jelaskan saja fungsinya di situ, harganya di situ. Jadi kalau ada pertanyaan yang masuk atau japri ke WA pribadi kita, maka yang masuk itu yang sudah tahu pertanyaan-pertanyaan dasar soal harga, soal nama barang atau fungsi barang, sehingga japrinya langsung, bun, cek ongkir dong, biasanya seperti itu. Atau bun, saya pesen ini. Nah, itu yang saya alami. Jadi jarang sekali, hampir tidak pernah ya, saya jualan kok harganya itu kalau tidak saya cantumkan, tapi saya tidak jawab inbox. Misalnya tidak saya cantumkan harganya, misalnya saya lupa atau gimana, tidak saya cantumkan harganya. Ada yang bertanya di Facebook saya, bun, harganya berapa? Langsung saya jawab di situ, dan biasanya terus saya edit, di atas saya tulisin harganya sekian. Jadi dengan cara itu kita tidak terlalu banyak buang-buang energi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sama. Ada yang bilang gini, bun, kalau dicantumkan harganya, kan kasihan mereka-mereka yang harganya beda dengan kita atau di atas kita. Sepertinya kita akan merusak harga pasar. Sekarang kita lihat di Shopee, di Lazada, dan di aplikasi-aplikasi lain. Ada nggak barang yang tidak dicantumkan harganya? Ada nggak? Saya rasa nggak ada. Di Shopee semua barang ada harganya. Jadi orang kalau mau beli langsung beli dengan harga sekian, ongkirnya sekian, itu udah pasti. Nah, itu yang saya terapkan dalam diri saya. Kalau misalnya ada yang komplain, bun, itu nanti merusak harga, di sana sekian, di sana sekian. Lah kalau para pedagang itu merasa di tempat saya lebih murah, ya silakan kulaan di tempat saya. Bukan merusak harga, karena dari segi keuntungan orang jualan itu kan
mengambil keuntungannya bebas, mau mengambil keuntungan sedikit, mau mengambil keuntungan banyak, bebas, tidak ada aturan. Yang penting antara pembeli dan penjual itu sama-sama butuh. Sekarang gini, ada barang yang dijual murah, ada barang yang dijual dengan harga yang mahal. Apa pasti semua orang akan mengambil barang yang murah? Belum tentu. Ada orang itu yang melihat harganya murah itu takut kualitasnya jelek. Saya sendiri kalau lihat barang terlalu murah, saya takut kualitasnya jelek atau takut tidak amanah. Nah, kalau membeli barang yang mahal, kalau untuk orang-orang yang punya dana, beli barang yang mahal, dalam pikiran mereka sudah pasti bagus, sudah pasti awet, sudah pasti kualitasnya baik. Jadi tidak ada kata merusak pasar. Orang terserah saja mau beli yang murah atau beli yang mahal, karena resikonya masing-masing. Kalau barang yang murah pasti kualitasnya juga ya sesuai dengan harganya. Tidak ada barang murah kualitasnya sangat bagus. Itu sangat jarang sekali. Luar biasa kalau ada barang yang murah tapi kualitasnya bagus. Bener nggak? Terus selain mencantumkan fungsi, manfaat, harga, pengiriman dari mana, terus kemudian kita kasih penjelasan sedikit tentang barang yang kita jual, kita juga harus menyiapkan diri kita untuk pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tidak umum. Kita sebagai penjual harus menguasai barang yang kita jual. Misalnya, karena saya jual kain, maka contohnya adalah kain. Bun, untuk model seperti ini butuh kain berapa? Itu kita harus kuasai. Atau kalau kita jualan make up misalnya, Bun, ini fungsinya untuk apa aja? Dan lain-lain. Karena soal kosmetik saya tidak tahu, saya tidak bisa, tidak paham soal kosmetik, jadi saya tidak bisa ngambil contoh dari penjualan kosmetik. Saya taunya kain. Nah, demikian cara jualan ala Bunda Naura. Jadi kalau Anda ingin mengikuti cara saya agar waktu Anda tidak banyak terbuang, silahkan. Kalaupun tidak sesuai dengan pemikiran Anda, jangan diikuti. Ya, begitu cara jualan ala Bunda Naura. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Anda semua, sehingga kita bisa menjaring calon-calon pelanggan menjadi pembeli, calon-calon pembeli menjadi pembeli. Menjadikan calon-calon pembeli menjadi pembeli itu bukan hal yang mudah. Kita harus punya skill atau punya cara bagaimana meyakinkan calon pembeli itu untuk jadi beli. Ya, itu enggak mudah. Untuk meyakinkan calon pembeli menjadi pembeli itu harus ada dua sisi. Pertama, mampu menjawab pertanyaan mereka dengan baik, dengan memuaskan. Jadi mereka saat mereka bertanya tentang kualitas, tentang manfaat, tentang keunggulan dari barang-barang yang kita jual itu, kita mampu menjawab dengan baik sehingga mereka yakin dengan barang yang mereka butuhkan. Dan yang kedua, kita harus bisa menjalin komunikasi atau obrolan yang menyenangkan antara calon pembeli dan penjual. Kalau obrolannya menyenangkan, kemudian pertanyaannya terjawab dengan baik, dengan dua cara itu mudah-mudahan closing yang bertubi-tubi akan kita dapatkan. Demikian dari saya Bunda Naura. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membantu Anda semua, para penjual atau all shop pemula seperti saya, juga termasuk pemula, saya juga masih belajar, tapi dengan saya tuangkan di sini mudah-mudahan kita semua bisa menjalani apa yang kita kerjakan selama ini dengan menyenangkan dan bisa mendapatkan closing bertubi-tubi. Demikian, selamat malam, sehat selalu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.